Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah, subuh ini kita kembali diperjumpakan Allah dalam kajian Sirah Nabawiyah. Kerinduan kita kepada Rasulullah mudah-mudahan menjadikan kita nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Karena Rasulullah pernah bersabda, anta ma'a man ahbabta. Nanti kamu akan bersama orang yang kamu cintai, yaitu Rasulullah SAW. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjalankan perintah Allah, kita termasuk orang yang bisa membalas cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru terima berita duka tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sahabat kita ya. Selama sehat tentu kita sering berjumpa dengan Pak Edi Warman, kadang di pojok ya. Suka colek kita. Beliau orangnya sangat familiar, dan kami sempat menengok dengan Pak Imam dan beberapa teman ya, di rumah waktu itu. Memang takdir Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk kita semua. Mari kalau ada kesempatan nanti kita bertakziah ya, ke rumah beliau dekat di belakang ini ya, yang belum tahu di jalan belakang ini. Jamaah yang dicintai Allah, kita terhenti kajian perang Khandaq ya. Ini bagian 2. Ini saya minta izin nanti agak panjang sedikit karena saya nanti libur nih, jadi tidak pernah cuti. Jadi saya dua ahad nanti libur ya, kebetulan ya mau nengok cucu sekalian. Jadi tanggal 25 Desember saya berangkat ya, bukan menghadiri acara Natal bersama ya, karena almarhum Buya Hamka itu pernah mengeluarkan fatwa MUI, dan fatwa itu tidak pernah dicabut, bahwa Natal bersama itu bagi kaum muslimin jatuhnya haram ya. Kita menghargai orang bernatal silahkan, tapi kita tidak boleh ikut di dalamnya karena itu acara ritual mereka. Ya, persoalan hari ini itulah tanda akhir zaman ya. Memang sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nah jamaah, karena itu mari kita terus merapat ke masjid ya. Ustadz Rustandi sudah hadir pulang dari perjalanan jihad beliau mengantar gelombang pertama. Kemudian Pak Kadus memimpin gelombang kedua bersama Syekh Sofyan ya, beberapa teman yang lain. Alhamdulillah semua sudah kita laksanakan. Saya memang membaca di WA grup dusun ada yang mengharap ya transparansi ya. Kita terima kasih atas percakapan di dusun itu, dan nanti insya Allah teman-teman pasti akan melaporkan. Jadi terima kasih, dan itu sangat perlu ya. Jadi pengawasan dari masyarakat terhadap amanah yang sudah kita terima. Jemaah, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah amal ibadah kita ini dan menjadi pahala kita di surga, dan kita bisa menempati Jannatul Naim kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini tanggal 1 Rajab. Tadi malam mungkin Ustaz Taufa sudah membahas juga ya. Jadi bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Jadi jemaah, ada bulan biasa, ada bulan istimewa, sama dengan kita. Bapak undangannya mana? Oh ini, Bapak biasa. Datang lagi orang mana Pak? Oh Bapak VIP. Datang lagi Pak Edi. Oh VVIP. Maka VVIP itu bulan Ramadan.
Bulan ini ya kata Rasulullah dalam hadisnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berurutan dan Rajab yang terpisah antara Sya'ban dan Jumadil Akhir. Ini adalah 4 bulan yang mulia. Ya, haram itu maknanya mulia, Masjidil Haram, ya, masjid yang dimuliakan. Ya, kalau haram dalam makna larangan, ya makan babi dilarang, ya kan, minum khamar dilarang. Nah, Masjidil Haram juga dilarang membuat hal-hal yang tercela. Sama dengan ini, di bulan haram ini, Ibnu Abbas bahkan mengatakan, apabila kita melakukan dosa di bulan ini, misalnya ngambil sendal orang hari ini, itu dosanya lebih besar dari dosa di bulan lain. Bukan berarti boleh bulan lain yang ngambil, tapi dosanya lebih besar. Dan demikian pahala lebih berlipat. Duduknya kita sekarang jamaah di sini, ini beda dengan ahad yang lalu. Oh ya, saya izin ahad yang lalu teman saya memberi ceramah ya, Pak Ustadz Haji Saripudin Darwis ya, Sapudin Darwis ya. Saya diundang masih sekitar masalah bencana. Nah jamaah, jadi ini 4 bulan yang istimewa, VIP-nya ya. Maka ini kesempatan terbaik untuk kita yang berpuasa hari ini, ya silahkan. Karena di bulan Rajab ini, di hadis dikatakan Nabi Muhammad paling banyak berpuasa di bulan Rajab ini ya. Dan ini persiapan menghadapi Ramadan. Nah tentang 4 bulan ini, dalilnya ini surah Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 12 bulan ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat ini, penetapan 12 bulan itu fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi begitu ada kehidupan tercipta langit dan bumi, Allah sudah tetapkan ya bahwa 1 tahun 12 bulan. Dan ini tidak bisa dibantah. Makanya tidak ada 1 tahun 13 bulan kecuali gaji 13 ya. Tidak ada ya 1 tahun 12 bulan. Kalender seluruh dunia. Nah, dikatakan di ayat itu minha arba'atun hurum. Nah, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Al-Quran tidak menyebut nama bulan. Karena itu satu-satunya nama bulan yang disebut Al-Quran hanya bulan apa, Bapak Ibu? Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan-bulan apapun tidak ada disebut namanya. Allah hanya memberi isyarat 4 bulan haram ada di dalam 12 bulan itu. Lalu Rasulullah menjelaskan 4 bulan itu dalam hadis sahih. Ini riwayat Bukhari Muslim. Setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi kata Rasulullah terpisah, yaitu Rajab Udhar, terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah itu jamaah, ada doa Rasulullah. Ya, hadis ini diperselisihkan memang ya. Tapi karena banyak sekali keutamaan daripada Rajab ini, ya, dalam bentuk amal, ini doa Allahumma barik lana fi Rajab ya, wa balighna bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami ini. Berikan kita kesehatan, kekuatan, semua kesempatan banyak beribadah di bulan Rajab wa Sya'ban. Lanjut ya Allah nanti bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan perjumpaan kami dengan bulan Ramadan. Kalau ulama salaf dulu menangis mereka masuk bulan Rajab ini ya, tersungkur mereka, khawatir kalau tidak sampai ketemu Ramadan, maka terus berdoa. Jadi bulan Rajab ini bulan amal ya, yang dilipat gandakan, mulai dari puasa, sedekah, ya, ibadah-ibadah sunnah lain, sholat sunat yang biasa kita sedikit abai, mungkin kita segera ke masjid supaya bisa. Al-Quran mungkin kita tingkatkan membacanya
dan hal-hal lain, ya, termasuk silaturahim. Jadi ini salah satu hadis menceritakan bagaimana Nabi itu berpuasa. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim Al-Ansari berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Waktu itu bulan Rajab. Ini kata Utsman bin Hakim Al-Ansari. Dia menjawab, aku pernah mendengar Ibnu Abbas. Jadi ini Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadisnya, ya, yang didengar oleh Sa'id ibnu Jubair. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah berpuasa Rajab terus hingga kami berkata, beliau tidak berbuka. Maksudnya Rasulullah itu ada beberapa hari puasa di bulan Rajab ini, ya. Dan pada waktu yang lain beliau berbuka hingga kami berkata, Nabi tidak puasa. Nah, jadi silahkan, ada yang mengambil Senin Kemis di bulan Rajab. Ada yang nambah Ayyamul Bid. Ada yang memang dia mau berpuasa mulai hari ini. Saya 10 hari mau puasa. Silahkan. Ya. Ini mutlak. Jadi tuntunan langsung dari hadis ini jelas bahwa tidak disebutkan kapan waktunya. Nah, jadi jamaah perbanyak puasa, juga perbanyak sedekah. Ya. Insya Allah nanti malam BKM ini akan rapat, dan ini tahun kedua kita sudah melayani umat, ya. Besok Januari tahun depan itu masuk tahun ketiga. Jadi dari laporan bendahara secara umum, ternyata setiap bulan itu kita defisit. Jadi dana yang masuk ke masjid itu tidak imbang dengan dana yang keluar. Tapi ini bisa kita maklumi, pertama jumlah pengajian kita kan banyak. Ya, beda tentu kan dengan masa-masa lalu. Sekarang ini banyak. Hanya Ustadz Jamal yang beliau memang sudah selesai untuk sementara. Kemudian imam kita juga sudah kita tambah dengan imam-imam muda, ya. Kemudian pelayanan setelah Jumat kita ada makan, ya. Kemudian ada duduk-duduk sama khatib, ya. Listrik kita juga besar karena AC kita. Jadi listrik itu 4 juta lebih, ya, 4 sampai 5 juta. Sehingga memang dana infak jamaah yang dititip ke kami itu juga terpakai akhirnya. Terpakai, kita sudah evaluasi dan malam nanti mau rapat memutuskan, ya, karena ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surah Al-Baqarah, supaya kami tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi nanti mudah-mudahan, ya, terutama kami ini yang mengurus masjid tidak usah lagi dibayar honor, ya. Karena kita harus ikhlas. Ya, kita coba setahun ini. Jadi kita betul-betul mengabdi. Tapi jamaah luar tetap, ya. Khotib-khotib luar itu tetap kita pertahankan. Kemudian juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut hubungan keluar kita tetap pertahankan. Pemasukan dana kita biasanya kalau ada peringatan, misalnya Ramadan, ada sisa panitia Ramadan tambah, ya kan? Kurban tambah ke masjid. Nah, kami berharap mudah-mudahan jamaah juga bisa menambah lagi sedekahnya. Sehingga bisa berjalan operasional masjid kita, ya, dan masjid ini akan sepi senyap kalau pengajian tiada, ya. Jadi saya kira tidak ada yang mau kalau pengajian kita tutup karena kita tidak bisa bayar lagi. Kita bisa bayar dengan uang yang sisa, ya. Waktu masa Pak Johan jadi bendahara, beliau serahkan itu hampir sekitar 100-an juta, ya. Sekarang sisa mungkin sekitar 49-an juta, ya. Memang kita pakai beberapa kegiatan pembangunan, tapi kalau terus ini bisa jadi nol, ya. Nolnya masjid, apa namanya itu, Jogokarian beda, dia nol tapi pemasukan ada, dia punya usaha. Kita masjid nggak ada usaha, kecuali ada teman-teman berpikir bagaimana rumah-rumah wakaf ini. Saya kan tidak mampu berpikir sendiri. Ada upaya
pemasukan masjid, ya. Bahkan ada masjid yang punya kantin dan sebagainya, nah, itu bisa jalan. Sementara masjid kita ini hanya satu sumbernya, yaitu tadi kita semua. Jadi ini sengaja saya sampaikan di subuh ini, ya. Mari kita bersama-sama membangun rumah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, sudah hampir suruk. Kita masuk bagian kedua dari perang Khandaq. Ya, mungkin saya mengingatkan sedikit bahwa geografis kota Madinah ini dia dikelilingi oleh bukit-bukit, ya. Jadi Madinah itu jadi terletak di tengah. Di sebelah barat laut terdapat Bukit Silah, di selatan ada Jabal Air, ada Wadi Aqiq, Jabal Uhud, ya. Kemudian ada lagi Jabal Sur, Wadi Kanab. Ini beda dengan Jabal Sur tempat Nabi Muhammad bersembunyi, ya, karena ini di Madinah. Nah, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia, dia merenung ketika Nabi menceritakan kita akan berhadapan dengan pasukan yang besar, koalisi antara Yahudi dan kafir Quraisy. Kita harus bertahan di kota. Maka Salman berkeliling kota Madinah. Nah, dia ini seorang teknokrat, dia membuat sketsa, ya, pertahanan kota Madinah. Lalu dia presentasikan di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Ya Rasulullah, kita harus buat parit. Dan saya sudah pernah melihat beberapa tempat peperangan di Romawi, di Persia, kata Salman. Mereka itu berhasil bertahan karena mereka punya parit. Maka kemudian dibangunlah parit. Ya, nah ini penggalian parit. Jadi batuan-batuannya itu ada batu keras, ya, batu-batu gunung api. Di sana juga ada gunung batu. Nah, sedikit kebun kurma. Nah, kemudian yang dibangun paritnya di sini, jemaah. Nah, ini dibangun parit. Nabi Muhammad langsung memimpin. Jadi pimpolnya langsung Nabi Muhammad, ya. Kalau ada Hasrijal pasti dikasih Hasrijal, ya. Nah, apa yang digali? Ini tanah ini digali untuk melompat kuda itu tidak bisa. Lebarnya 7 sampai 15 meteran, ya. Nah, ini 7 sampai 15 meter, kemudian tingginya 3 sampai 7 meter. Rasulullah membagi, diumumkan, saya butuh 1000 orang yang kuat, kata Rasulullah. Maka mendaftarlah relawan 1000 orang, seperti sekarang yang mau ke tempat bencana misalnya begitu. Dari 1000 orang ini, Nabi bagi satu kelompok 10 orang. Artinya ada 100 kelompok. Setiap 10 orang ini diperintahkan menggali 20 meter. Maka tercapai 2 kilometer. Jadi begitu cara Nabi Muhammad, ya, membuat pembangunan ini dengan sangat cepat. Ada yang menyebutkan tidak sampai 2 minggu selesai. Tanah timbunan dijadikan benteng pertahanan oleh para pemanah. Jadi parit sudah selesai, ini, ya. Maka datanglah pasukan aliansi. Ini disebut dalam surah Al-Ahzab, ya, dari Arab Quraisy bersama dengan Yahudi Bani Nadir. Kekuatannya 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Quraisy itu 60%, ada 4.000 tentara infanteri, 1.500 pengendara unta, 300 pasukan berkuda. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Total pasukan 10.000, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Nah ini dia, ya. Ini ilustrasi saja. Abu Sufyan, panglima pasukan Al-Ahzab. 10.000 pasukan Al-Ahzab tiba di Madinah. Dan mereka terkejut. Kenapa terkejut? Karena mereka itu waktu berangkat membayangkan sangat mudah menaklukkan Madinah. Kita tidak sampai 1 hari selesai nih. Nah, dengan sombongnya mereka berangkat, ya. Mereka mengatakan selesai. Tapi mereka menjadi shock
ketika menyaksikan di hadapannya ada parit yang terbentang. Dipanjang parit ini, ya. Nanti yang berangkat haji atau ada yang berangkat umrah, di mana sebenarnya lokasi parit ini? Nah, sebagian para sejarawan menyebut nanti kalau lihat ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Yamamah, ada Masjid Umar, ya. Ini adalah jalur yang dulu diperkirakan di depannya itu adalah parit. Jadi terbentang parit yang panjang. Nah, pasukan Al-Ahzab dan pasukan Muslim berhadapan, tapi dipisah oleh parit. Ini ilustrasi kurang lebih seperti ini yang dibuat oleh Salman. Ya. Jadi ada Jabal Uhud di atas, itu tempat perang Uhud di sini. Ya, ini Jabal Air, ini di belakang. Nah, di sini ada pemukiman Bani Quraidah. Inilah Yahudi Bani Quraidah, inilah yang nanti akan diberi sanksi berat oleh Rasulullah karena mereka melakukan pengkhianatan. Nah, mereka masih terikat dengan perjanjian. Jadi mereka tahu kaum muslimin dikepung, mereka fasik, ya. Tapi ternyata diam-diam nanti melakukan persiapan makar. Ini Masjid Nabawi. Nabi baru markas di sini. Dan ini musimnya musim paceklik waktu itu. Makanan susah, kemudian dingin. Dikisahkan Nabi itu pinjam beberapa baju istrinya untuk bukan dipakai, diselimutkan, ya. Nah, diselimutkan ke tubuh Nabi untuk menahan dingin. Lalu Abu Sufyan memerintahkan pasukannya berkemah mengepung Madinah. Kaum muslimin bertahan dalam kondisi paceklik, dingin, ya. Nah, makanan tentu berangsur berkurang. Ini ada beberapa riwayat menyebutkan 27 hari pengepungan ini, hampir sebulan. Pasukan kafir mencoba mendekat parit tapi dipanah oleh kaum muslimin. Nah, ini pasukan Islam. Kalau mendekat dipanah, ya. Jadi disiapkan betul oleh Rasulullah kaum muslimin. Nah, ini beberapa mencoba, kudanya jatuh, mati dia di bawah itu, ya, tergelincir. Jadi, tapi akhirnya ada yang bisa masuk. Pasukan Al-Ahzab kebingungan, mereka belum pernah menghadapi perang seperti ini. Pengapungan terhadap kota Madinah menjadi tidak efektif karena mereka juga kekurangan logistik. Jadi mereka juga habis makanan. Mana ini, kan? Nah, kemudian pada beberapa hari ada upaya pasukan Al-Ahzab menyerang parit. Jadi ada 7 orang. Ada 7 orang yang berupaya menyeberang, mencari jalur yang agak dekat. Dan berhasil mereka, ya. 7 orang berkuda berhasil menyeberangi parit. Siapa mereka itu? Nah, ini 7 orang berkuda berhasil menyeberangi parit. Ada namanya Amir bin Wud, ya. Ada Ikrimah bin Abu Jahal dan seorang laki-laki bernama Amir bin Wud. Amir bin Wud ini terkenal di Mekah sebagai raksasa dan ditakuti. Jadi badannya besar, tinggi. Dia terkenal tidak pernah terkalahkan. Nah, saya membaca ada riwayat menyebutkan umurnya sudah 60 tahun lebih, ya. Jadi dia garang. Dia menantang. Dia bilang. Dia mau maju tidak berani 7 orang, ya kan. Pasukan Islam banyak. Jadi dia menentang. Siapa yang bersedia duel? Nah, dia teriak, "Hei, mana kalian? Saya menantang." Lalu Nabi tanya, siapa yang berani melayani itu? Si Amir bin Wud ini. Lalu Ali segera mengangkat tangan. "Saya, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ali, ingat, dia bukan orang biasa. Dia Amir bin Wud yang tidak terkalahkan." Amir bin Wud masih berteriak, "Siapa yang berani melawan saya?" 3 kali tantangan dengan ejekan. Ya, Ali selalu menjawab, "Saya saja, ya Rasulullah." Ya. Rasulullah lalu mengambil sorban, diikat di kepala Ali. Lalu beliau mendoakannya, dan Ali, kamu hadapi dia. Nah, ini kisahnya
Ali kemudian berhadapan dengan Amir bin Wud. Ya. Amir bin Wud bertanya, siapa kamu? Saya Ali bin Abi Thalib. Amir bin Wud mengatakan, ya anak-anak muda, seluruh keluargamu saya kenal. Saya sahabat dari ayahmu. Tapi Ali tidak mau mengalah ya. Ali disuruh kembali, tidak usah layani dia, kamu pasti mati katanya. Kata Ali, tidak, saya akan menghadapi engkau. Maka terjadi perkelahian. Menurut riwayat, ya Ali mampu mengecoh. Beberapa kali Ali diserang dengan pedang lepas, karena ini tinggi besar orangnya. Dan Ali mampu menghantam kakinya, sehingga kakinya luka berat, dan kemudian Ali menginjak dadanya, lalu memenggal kepalanya. Nah, ini kisah perkelahian, dan Ali bin Abi Thalib memenangkan ini. Apa yang terjadi dengan 6 orang? Lari ketakutan. Melihat pertarungan ini. Ini Amir bin Wud yang hebat saja sudah is dead, ya kan? Tapi satu orang namanya Naufal bin Abdullah terjatuh di dalam parit. Ya, tadi bisa lompat, waktu pulang nggak bisa lagi. Akhirnya dia dibunuh juga dengan panah oleh kaum muslimin. Jadi Ikrimah lari kembali, ya. Nah, upaya yang kedua Khalid bin Walid. Nah, ini sebelum dia Islam. Dia juga ingin menyeberang. Tapi Khalid ya belum sempat menyeberang, tapi dia belum sempat melawan, sudah dihujamin oleh panah. Akhirnya Khalid lari. Nah, ini akhirnya orang-orang kafir frustrasi. Abu Sufyan diam-diam mengatur siasat. Abu Sufyan memanggil pimpinan Yahudi Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab agar membujuk Yahudi Bani Quraidah tadi yang di belakang tuh. Ya. Nah, bagaimana caranya? Wallahu alam, nih Bani Nadir ini, Huyai ini mungkin lewat belakang bersembunyi. Dia akhirnya ketemu dengan pimpinan daripada Bani Quraidah, ya, yaitu namanya Ka'ab bin Asad. Kata si Huyai, Ka'ab, kalau kami nanti masuk ke Madinah, kamu pasti akan dihabisi oleh pasukan Ahzab karena kamu ikut bertahan di Madinah dan membela Muhammad. Saya tidak bisa tolong, walaupun kita sama-sama Yahudi, karena kamu berpihak kepada Muhammad. Kata Ka'ab, ya saya terikat perjanjian. Kata si Huyai, batalkan perjanjian itu. Jadi rencana kami, hai Ka'ab, nanti saatnya kami beritahu waktunya, kami menyerang dari depan, kamu menyerang dari belakang. Jadi kaum muslimin kacau, ya, pasukan Yahudi menyerang, kaum muslimin pecah konsentrasi hingga parit tidak terjaga seutuhnya. Kami menyeberang, habislah kaum muslimin dan kita pasti menang. Jadi itu yang dikatakan oleh mereka, ya. Dan Yahudi Bani Quraidah ini punya 700 sampai 1000 pasukan. Jadi besar ini. Tapi pengkhianatan ini diketahui oleh Rasulullah. Tentu Rasulullah, ya, Rasul diberitahu oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat beliau Sa'ad bin Mu'adz menjumpai si Ka'ab ini, pemimpin Bani Quraidah tadi. Jadi yang di sini dijumpai oleh sahabat Nabi. Kenapa dikirim? Ya, kenapa yang dikirim adalah si Sa'ad bin Mu'adz? Karena saat ini punya hubungan bisnis. Dia dari Bani Aus, punya hubungan bisnis dengan Bani Quraidah. Jadi saat ini setiap datang ke Bani Quraidah aman. Tapi ketika dia datang ditolak. Saya mau ketemu Sa'ad bin Mu'adz, kata pengawalnya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak ada hubungan lagi muslimin dengan Bani Quraidah. Artinya mereka sudah membatalkan perjanjian.
Maka segera ya saat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benar bahwa Yahudi Bani Quraiza berkhianat. Rasulullah minta, jangan cerita. Kalau sampai didengar sama sahabat-sahabat kita yang di parit, nanti shock mereka. Jangan sampai melemahkan pasukan penjaga parit. Jadi Rasulullah secara diam-diam meminta wanita, anak-anak, dan orang tua diungsikan di suatu tempat, ya, di sebuah benteng. Jadi belum tahu nih pasukan depan bahwa ada rencana penyerangan dari Bani Quraiza. Jadi keadaan semakin genting dan mencekam. Nah, di mana ditaruh anak-anak, perempuan, dan orang tua itu? Di sebuah benteng. Ini gambarannya. Tadi ada satu benteng. Ini semua isinya orang tua, anak-anak, dan perempuan. Nabi bilang biar mereka aman kalau terjadi penyerangan. Bani Quraiza tahu ada benteng. Nah, malam-malam mereka menyiapkan pasukan untuk naik ke benteng. Di benteng itu ada bibi Nabi, namanya Safiyah binti Abdul Muttalib. Ini bibi Nabi, dia Islam. Ya, dia melihat ada gerakan orang Yahudi mengepung benteng. Dia pakai baju laki-laki, dia naik ke atas dengan pedang, dan ketika orang Yahudi naik, dia tebas lehernya. Ini ibu-ibu nih yang laki-laki, tapi disangka laki-laki. Namanya Safiyah. Begitu jatuh kepala orang mengelinding, seluruh orang Yahudi ini lari ketakutan karena terbayang oleh mereka ini berarti dijaga, ya. Jadi Safiyah ini berhasil memberi shock terapi, lari semua, kelompok Yahudi menjadi ketakutan. Jadi Rasulullah akhirnya mengirim pasukan setelah dapat laporan ada pengepungan. Nabi pilih 100 orang infanteri, 300 pindah. Nah, pemindahan pasukan ini diketahui kan pasti kan? Kenapa pindah? Kamu ke belakang. Kenapa? Ada penyerangan Yahudi kemarin malam. Wah, mulai gentar orang-orang munafik. Dia bilang kami nggak ikut-ikutan lah. Akhirnya nggak jadi jaga parit. Orang munafik menarik diri, Pak. Jadi kejahatan orang munafik itu luar biasa. Ya. Nah, ini bibi Nabi Safiyah. Jadi Abdul Muttalib itu punya 4 istri, Fatimah, Lubnah, Halah, dan Naflah. Ini agak buram ya. Nah, dari Fatimah inilah ya Nabi Muhammad. Jadi Abdullah. Jadi nenek Nabi namanya Fatimah ya. Nenek Nabi. Ya, kakek Nabi namanya Abdul Muttalib. Jadi Fatimah ini ya anaknya namanya Abdullah. Jadi yang dari Fatimah itu Jubair, Abdullah, Barah, Atikah. Yang dari istri Lubnah, Abu Lahab. Wah, ini bukan satu ibu sama Abdullah. Abu Lahab. Yang dari Halah, nah ini ada Hamzah, Abdul Ka'ab, dan Safiyah. Ya, jadi Hamzah ini dengan Safiyah saudara satu ibu. Kemudian Abbas paman Nabi. Jadi di sini. Nah, jamaah, berita penyerbuan Bani Quraiza bocor ke pasukan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi goncang. Kaum beriman tetap bertahan, namun kaum munafik menarik diri dan pulang ke rumahnya. Nah, jadi sudah berkurang pasukan, ya. Nah, kemudian karena mereka melakukan makar pertemuan antara Yahudi Bani Quraiza dengan kelompok Al-Ahzab, Nabi juga melakukan pertemuan rahasia dengan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan 2000 pasukan berada di musuh, kelompok musuh. Rasulullah bicara dengan pimpinan Ghatafan. Kalian mundur dari aliansi. Kalau kalian mundur, nanti kelompok orang Quraisy goncang. Kata Rasulullah, kalau kalian mau mundur, saya akan beri 1/3 hasil panen Madinah selama setahun. Jadi panen Madinah itu, Madinah kan kaya dengan kurma. 1/3 nanti
kami akan berikan selama setahun. Bani Gatafan ini rakus dia. Dia bilang setengah baru kami mau. Tidak mau kami sepertiga. Kata Rasulullah, oke lah, tapi saya tanya dulu dengan para sahabat. Lalu Nabi jumpa dengan Bani Ansor, ya, kaum muhajirin juga. Mereka menolak permintaan Bani Gatafan. Ya Rasulullah, berat kalau setengah panen untuk mereka setahun. Berat ya Rasulullah. Akhirnya gagal. Jadi Rasulullah tidak bisa mempengaruhi Bani Gatafan. Rencana besar disiapkan. Abu Sufyan mengumumkan hari Sabtu nanti kita akan serang. Jadi hari Sabtu pasukan menyerang, kemudian pasukan Yahudi dari belakang. Habislah Islam. Ini rencana, habis Islam. Nah, jadi ini tadi gerakan rahasia. Abu Sufyan meminta Huyai datang kepada Bani Quraidah, ketemu bosnya Ka'ab bin Asad, dan setuju membatalkan perjanjian dengan Nabi. Rasulullah juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan Bani Gatafan, tapi beliau gagal. Ya. Nah, Allah memberikan pertolongan tiba-tiba. Ya, ketika Nabi sedang galau dengan para sahabat, apa yang akan terjadi? Datang seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Dia ini terpesona dengan Islam. Dia salah satu petinggi Bani Gatafan. Kalau tadi bosnya nggak setuju kan? Dia datang kepada Nabi mengucapkan syahadat. Ya. Dia mendapat hidayah, dia mengucapkan syahadat. Kemudian dia berkata, wahai Nabi Allah, ya. Nu'aim bin Mas'ud berkata, biar saya melakukan sesuatu. Kata Nabi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mendatangi Bani Quraidah, si Yahudi, Ka'ab bin Asad, nanti saya jumpa dia. Kata Rasulullah, baik. Kemudian datanglah Nu'aim ini kepada Ka'ab bin Asad. Hei Ka'ab, kamu mengkhianati perjanjian dengan Muhammad. Kamu tahu, kamu akan ditebas habis kalau kaum muslimin menang. Dan kaum muslimin itu pasti menang. Pasukan Abu Sufyan akan tinggalkan kamu. Kata Ka'ab, tidak. Pasukan Abu Sufyan pasti menang nanti. Kamu ada jaminan? Ditanya oleh Nu'aim. Maksudnya apa? Kalau betul Abu Sufyan dan orang Yahudi, Bani Nadir, ya betul niatnya, kamu minta dengan dia jaminan. Kirimkan 10 orang dari Quraisy, ya, untuk tinggal di benteng Bani Quraidah. Jadi ini siasat dia. Kamu bilang sama Huyai, kami minta 10 orang untuk menjaga kami di benteng. Nu'aim kembali ke perkemahan Abu Sufyan. Dia bilang, hai Abu Sufyan, ini ada info valid. Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian dengan kalian. Mana mungkin? Dia sudah janji sama Muhammad, dia mau menyerahkan 10 orang dari kalian untuk dipenggal lehernya. Tidak mungkin. Ikrimah dipanggil oleh Abu Sufyan. Ikrimah, kamu datang, jumpai si Nu'aim bin Mas'ud, kasih tahu hari Sabtu kita adakan penyerangan. Datanglah Ikrimah bin Abu Jahal. Kata Ikrimah, gimana? Siap kita nyerang? Nanti dulu. Saya tidak yakin nanti saya dibantu oleh kalian. Saya minta jaminan 10 orang Quraisy di tempat saya. Kata Ikrimah, betul berarti ini. 10 orang Quraisy mau diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ini penyerangan hari Sabtu. Kalian biadab, kata si Ka'ab. Hari Sabtu itu hari Sabat, hari ibadah kami. Dilarang perang. Kalian tidak menghormati kami. Kalau gitu batal hubungan. Diusirnya Ikrimah. Lapor kepada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan tidak percaya. Dia menyelinap malam hari, jumpain Ka'ab bin Asad, dan dia juga mendapat jawaban. Kalau betul kalian mau bantu saya, serahkan, beri saya bantuan 10 orang. Dia pura-pura bantu untuk jaga. Tapi Abu Sufyan sudah diyakinkan oleh yang masuk Islam tadi bahwa mau dipenggal lehernya. Galau, akhirnya Sabtu tidak jadi penyerangan. Sama-sama menunggu, tibalah bagian akhir. Nah,
Allah mengirimkan badai, padang pasir dan angin topan, semua api padam tidak bisa dihidupkan, semua porak-poranda, ya, tenda-tenda mereka hancur. Lalu Rasulullah mengatakan, Hudzaifah bin Yaman ini gubernur zaman Umar, gubernur yang mengirim surat nggak ada tanggal, sehingga lahirlah kalender Hijriah. Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat yang berperan penting adalah Hudzaifah, kata Rasulullah, ini kan angin kencang nih, terutama di tenda orang kafir, nampak mereka kacau. Kamu masuk ke sana ya. Ngapain ya Rasulullah? Kamu lihat keadaan, kamu nanti lapor, tapi kamu tidak boleh melakukan apapun. Nah, kamu tidak boleh melakukan apapun. Maka cerita Hudzaifah, ya, dia disebut dengan sahibu siri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Dia menyeberang, walaupun ini tugasnya berat. Dia masuk ke jantung pertahanan musuh. Dia menyaksikan orang panik semua. Lalu dia mendengar suara Abu Sufyan berteriak, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini sebelum kaum muslimin menghancurkan kita. Ya, maka mereka semua berlarian. Tapi sebelum itu Abu Sufyan tetap sempat berkata, kalian semua tidak tahu siapa di sebelah kalian. Pegang tangannya dan tanya namanya. Kalau dia tidak bisa menjawab, bunuh dia. Hudzaifah dengar ini, langsung Hudzaifah pegang tangan. Siapa namamu? Dia langsung jawab kan. Diam saja kau. Sudah aman, kata Hudzaifah saya. Kalau tidak, Hudzaifah habis. Lalu kata Hudzaifah, mereka semua porak-poranda. Dia pulang kepada Rasulullah, dia laporkan. Nah, kemudian Rasulullah, keesokan harinya, Rasulullah menjumpai. Benar, ternyata sudah habis. Ya, pasukan muslimin kembali ke kota Madinah dengan kemenangan. Demikian jamaah, ya, kisah perang Khandaq sudah selesai, ya. Insya Allah mudah-mudahan umur panjang, kita ketemu tahun depan ya. Tapi tahun depannya ya 2026 ya. Jadi saya libur 2 Ahad, nanti insya Allah Ustaz Ustadi mungkin bisa membantu mencarikan penceramah siapa yang bisa mengganti supaya tidak ada kekosongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Alhamdulillah. Alhamdulillah.